كافة أولياء الله الصالحين المذكورين بهذا الكتاب كلهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مسباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا وينير لنا مطالبنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi wa sahbi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran yang lalu, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala bab salatun nafilah
bab solat sunat, bab yang menerangkan tentang solat sunat. Tempoh hari sudah dibaca sebagian penjelasan dari pengarang kitab bahwasanya solat sunat itu ada yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan sebab. Yang terikat dengan waktu seperti solat tarawih. Solat tarawih itu diikat dengan waktu, tak pacak digawekan selain bulan Ramadan, itu kan. Atau solat witir itu terikat dengan waktu, tak pacak sembahyang witir jam 2 siang, pacak dia malam tulah. Atau solat duha tak bisa digawe ke habis isya, baca solat duha jamnya itu diikat. Nah kemudian ada solat sunat yang terikat dengan sebab, tidak ada make waktu tapi dia make sebab, ada sebab itulah jadi ada solat sunat. Contoh di sini ada 3 sebab, itu ada 3 sebab. Yang duluan sebabnya baru solat sunatnya, ada yang sebabnya berbarengan, sebab langsung berbarengan dengan solat sunat, ada yang sebabnya terakhiran. Nah kalau sebabnya duluan itu contohnya solat sunat wudu. Solat sunat wudu itu sebabnya gara-gara kita wudu. Setelah wudu barulah timbul atau adanya kesunahan untuk solat sunat wudu. Contoh lagi solat tahiyatul masjid. Setelah kita masuk masjid, baru disitulah timbul untuk kita solat tahiyatul masjid. Kalau wong tak masuk masjid, tak kata istilah dia sembahyang tahiyatul masjid. Ya, dia tegak di jabuk. Kau dari mana? Ke masjid tadi tu. Tidak solat tahiyatul masjid. Tidak. Kenapa tidak? Aku di jabuk. Oh, di jabuk masjid. Tidak masuk. Nah, kalau masuk barulah ada kesunahan solat tahiyatul masjid. Itu jadi. Jadi banyak lagi yang lain-lain contohnya. Nah, itu sudah kita baca kemarin. Kalau untuk yang sebabnya berbarengan itu solat sunat 2 gerhana, yaitu gerhana bulan dengan gerhana matahari. Solat sunatnya itu keluar atau waktunya disunahkan untuk solat sunat ketika gerhana itu sedang terjadi. Itu. Jadi sedang terjadinya gerhana, disitulah waktu solat sunatnya. Bukannya setelah habis gerhananya baru sembahyang, bukan. Nah, jadi dia sebabnya berbarengan dengan solat. Kalau yang di pojok tadi kan sebab dulu baru solat. Artinya sebab digawe ke dulu, dilakukan dulu sebab-sebabnya baru solat. Bukannya wuduk sambil sembahyang, tidak kan? Solat sunat wuduk tadi bukan sambil wuduk sambil solat, bukan. Nah, tapi wuduk dulu sampai selesai baru solat sunat. Nah kalau solat solat gerhana matahari dengan gerhana bulan ini, solatnya diproses saat sedang terjadinya gerhana matahari tersebut atau gerhana bulan, bukan setelah terjadi, bukanlah habis gerhana baru solat, itu habis waktunya. Nah, itu jadi namanya sebab muqarin. Sebab muqarin itu sebab yang berbarengan dengan solat. Nah ada lagi sebab mutaakhir, sebabnya di akhir, solat dulu baru dapat sebab. Itu sunat istikharah. Solat sunat istikharah itu kita kan minta dengan Allah, ada yang diminta. Nah jadi kita solat pun apa? Karena ada yang diistikharahkan, ada yang dipinta antara A atau B. Aku ni nak bergawe di PT A atau PT B. PT A ni gajinya besar, cuman itulah setengah mati gawe, balik malam, dalu kadang besar gajinya. Tapi di PT B ni santai be, cuman gajinya kecil, memang lemah bergawe. Nah istikharah ini, apa sebab kita solat istikharah? Sebabnya kita solat istikharah karena ada yang nak dipilih. Solat dulu apa mele dulu? Solat dulu. Jangan mele dulu, itu namanya bukan istikharah, namanya mele dewek namanya kan. Nah, jadi kita solat ni ngapo? Solat ini karena ada yang nak kita pilih. Kapan pilihan itu keluar? Setelah kita solat. Kalau
kalau milih dulu baru sholat bukan istihara namanya itu. Nah sudah itu juga kata ulama istihara itu harus dilepaskan nian Pak Jangan ada kecondongan ke salah satu. Jadi kalau kita tuh bingung antara dua bingung, itu kalau kita nak soal istihara, kalau nak dapat ininya apa namanya itu petunjuknya yang benar, itu harus dilepaskan ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusan duitku ini ya Allah sama kau. Tak katik kecondongan. Nak kahwin yang A apa yang B? Oh yang B lemah B ini besar Oh iya. Oh kalau B ini besar Nah milih ini kan. Nah tapi sebenarnya dia ini bukannya bingung-bingung sebenarnya sudah condong ke B tadi karena besar B ini kan. Cuman masih nak disolat ke itu tidak ada metu. Kadang-kadang metunya yo yang B. Kalau yang ada di otaknya BB itulah itu nah. Iyo masih nak besar tuh lah pokoknya. Nanda dia tuh. Nah cuman yang besar nih tadi kan mengkali wong susah misalnya. Kalau si A ini tadi biasa baik cuman duit. Misalnya kan. Jadi bingung ini nak milih duit apa yang ini tadi kan. Nah cuman dia ini condong otaknya sudah. Nah itu hati dia condongnya ke B tadi. Maka jarang kita kadang bertemu dengan jawabannya karena harapan dia itu sudah condong situ. Kadang-kadang sampai terbawa ke mimpi lah itu kan. Pikiran nama itu. Nah jadi wa ufawwidu amri ilallah. Ufawwid itu artinya serah ke galau. Serah ke galau. Terserah ya Allah terserah. Aku tak tahu menahu pokoknya aku solat, aku minta denganmu ya Allah petunjuk nak yang A apa yang B itu B. PT A apa PT B itu nah. Terserahlah itu kan apa yang terbaik pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu istikhara namanya. Jadi kalau kita masih condong itu gagal biasanya istikharanya. Masih condong ada kuatnya ke A atau B tadi. Nah itu sebab-sebab solat sunat yang memiliki sebab. Adapun solat sunat ini derajatnya itu salah satunya solat Idul Adha itu lebih afdal daripada solat Idul Fitri, solat sunat. Kemudian solat gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian solat istisqa, solat witir, solat rawatib, qobliyah ba'diyah. Wa afdaluha di antara qobliyah ba'diyah itu yang paling afdal itu 2 rakaat sebelum subuh. Itu pokoknya itu apa induknya. Banyaklah kita ni kadang solat 2 rakaat itulah yang tinggalan. Padahal itulah ininya apa namanya? Kuncinya itu bahasanya. Solat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, balik lagi kalau masalah solat gaga ini tadi gaga Abdul tadi. Nah, balik lagi ke masalah kita ni tadi harus tengok sikon juga. Kalau kita datang terlambat jangan maksa ke diri. Ujung-ujung bertungguan terus dah sudah sembahyang sunat ni tadi kan. Nah, kalau kita memang pengen ngejar nian, oi Abdul 2 rakaat ni. You bangun gancang. Itu nah, bangun cepat, datang cepat. Atau tak usah solatnya itu atau solat di rumah. Nah itu kan baru datang ke masjid. Nah itu jangan kaget laju akhirnya itu tadi terlambat akhirnya sholat kita diundur-undur. Bahkan ada sebagian masjid ujung-ujung jadi ribut gara-gara sholat. Dia datang terlambat, sholat dia tetap sholat sunat. Datang budak yang ngebang tadi itu dikomat ke nyong. Ribut cara tua ini. Wang ajar kau ni jadi. Wang ajar kau ni jadi. Aku lagi semayang kau komat ke. Padahal budak tu disuruh juga. Bukan dia dah. Iya. Tidak ini bukan di sini yang ngomong. Oh, ada sini. Ya ini anak ceramah di kali ngisi apa majelis di Kalidot nih. Di Kalidot ada yang bertanya itu kan. Ya Allah jana. Nah maka tuh anak sampaikan buatlah di masjid itu kalau memang bakal jadi itu nah kan menjadi balak namanya. Jadi aku buatlah ini maki apa waktu. Akhirnya buat pakai waktu sini ada waktu juga ya. Pakai waktu. Jadi diminta maaf tadi kan yang tua juga udah baca nak marah yang muda. Nah ini waktunya nah Pak Haji.
lah bunyi sudah betul-betul mengaji masih semayang, pecah ke jam tuh itu dah kan, menak marah dengan aku. Nah, cuman kalau langgarnya masjidnya akor-akor baik ya sudah, tak pulak gino nak maki bertat detut lampu itu iyo sari nawas baik. Nah, kalau sampai jadi balak begibutan itu yo cari solusi. Pengurus masjid cari solusi biar jadi akor itu kan. Karena apa? Boleh, tidak apa-apa. Boleh sholat sunat boleh digawekan di rumah boleh. Tidak aja karena tahiyatul masjid. Tidak, bukan seluruh sholat sunat masalah nanti. Iya, tahiyatul masjid tidak macam. Tahiyatul rumah itu namanya tahiyatul rumah. Baca tahiyatul masjid. Iya. Nah sekarang balik masalah afdolnya di mana itu baik. Tapi kalau masalah boleh tak boleh di rumah tak apa. Nah sekarang masalah keafdolannya itu di mana? Ya afdolnya di masjid itu kan. Cuman kalau tak baca ketingguan cak mepet ya sudah sampai di rumah jadilah. Bahkan ada yang memang disunahkan sholatnya di rumah bukan di masjid itu kan. Sholatnya di rumah. Boleh baik, tapi babnya itu cuman masalah keafdoliyahannya itu nah, afdolnya di mana itu. Cuman masalah boleh atau tidak, boleh baik. Di mana baik sholat boleh kalau. Cuman itu tadi sembahyang tahiyatul masjid yang enggak boleh. Kalau sembahyang tahiyatul masjid enggak baca dia. Tahiyatul rumah jadi dia. Itu. Nah, sekarang masuk bab penjelasan tentang sholat witir. Karena sholat witir ini ada sedikit pembahasan perbedaan pendapat ulama. Sholatul witri wahya wajibatun inda Abi Hanifah. Sholat witir itu kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu hukumnya wajib. Karena memang dari riwayat-riwayat Nabi itu, hadis-hadis Nabi itu salah satu sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi itu salah satunya baik Nabi dalam keadaan musafir capek, berarti musafir itu maksudnya capek, atau dalam keadaan tidak musafir biasa baik, itu sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah sholat witir. Nah gara-gara sekian banyak dalil-dalil ini akhirnya Imam Abu Hanifah memfatwakan untuk mazhab beliau hukumnya jadi wajib. Tapi kalau mazhab Syafi'i, mazhab kita tetap hukumnya sunat, itu kan hukumnya sunat tapi sunat yang muakkadah, yang ditekankan. Kalau pacak jangan ditinggalkan itu nama. Aku tuh sampai ulama ngomong kalau memang capek nian sekaat jadilah sembahyang. Sangkinnya tadi itu sekaat jadilah habis sembahyang Isya. Setelah sholat Isya capeknya nih kalau tidur nih sisip dikit bangun subuh bangun misalnya sudah sekaat jadilah sembahyang. Jangan sampai ditinggalkan sangkinnya tadi itu nah. Karena memang Nabi tidak pernah melepaskan sholat witir. Warada fihal katsir minal ahadis. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang sholat witir. Salah satunya innallaha witrun yuhibbul witra. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu esa satu, wt itu ganjil satu. Allah esa yuhibbul witra, Allah senang dengan yang witir-witir, yang ganjil. Allah itu esa satu ganjil, Allah senang dengan yang ganjil. Maka Nabi itu dari segi wudu itu wudu lah ganjil kalau sudah basuhannya tiga makan ganjil sunatnya tiga makan kumo kayak bulan puasa sunat 3 7 5 sunatnya. Kalau memang lagi hobinya lagi pengennya 10 11 jangan 10 itu kalau 10 itu lah pengen kan 11 pengen itu sudah berapa ganjil ke sunatnya itu ganjil. Nah, jadi bagi bulan puasa itu jangan tak makan kumo itu kan karena sunatnya tadi itu dimbek ganjil tadi makan. Suapan Nabi dalam hadis itu Nabi itu kalau nyuap makanan luqaimat
Luqaimat itu 3 sampai 9 suap. Itu kalau Nabi makan. Yuki musulba sekiranya menegakkan tulang sulbi we. Nabi itu kalau makan sebelum lapar, kenyang sebelum berhenti sebelum kenyang. Berapa kali suapan Nabi dalam makan itu sehingga berhenti sebelum datangnya kenyang, itu lebih kurang luqaimat itu 3 sampai 9 suap Nabi makan. Kita ni 9 suap juga. Menraupan itu besar. 3 suap gitu, macam sepiring, macam jadi cangkeman itu kan. Bukannya suap tu nyumpuk bukan. Raup punya nian. Itu 3 raup tu sepiring sudah. Jadi kita tu bukan suap tapi raup nyebutnya ni. Diraup. Boleh mana nyoba, boleh 9 suap, coba makan nasi 9 suap. Tidak kenyang itu. Tidak kenyang. Nabi itu tidak kenyang makan. Kenyang tidak apa bahasa tadi? Makan sebelum ada rasa lapar, berhenti sebelum ada rasa kenyang. Jadi bukanlah sudah perutlah tersakit-sakit baru nak makan. Tidak. Iya. Nah, bukan juga makan sampai tersenap-senap tadi tu bulan puasa gitu misal. Sehingga ngembek ganjil tadi. Selimpungan ganjil, tabak ganjil kalau ni nak diganjil kalau ni. Tabak hal ganjil, pempek telok besar ganjil, 3 kalau ni. Apa dak sana? Sunnah Nabi dari mana 3? Malah 3 kalau itu. Senap dah ulu hati makan. Itu jadi. Sikonya nanggung. Makan 3 sikok nanggung. Boleh nak makan genep tu boleh. Cuman afdal tadi tu kan Nabi kan sunnahnya. Artinya kalau kita ganjil ada nilai pahala itu Kalau kita genep cuman nilai kenyang bae itu Ada nilai kenyangnya bae, tak ada nilai sisi pahalanya tadi. Jadi kita itu kalau mengikuti Nabi itu ada sisi pahalanya. Itu Jadi adat kebiasaan makan, minum itu sebenarnya kadang pahala. Tapi ketika mengikuti Nabi, di situlah letak jadi ada pahalanya. Minum nanti pahala. Minum. Tapi kalau mengikuti cara Nabi minum tangan kanan misalnya 3 kali napak, tak boleh gegeg itu tak boleh. Nabi tak ada minum macam itu. Kata Nabi itu minum macam onto. Onto minum tak nafas Pak. Cobalah jeng onto tu minum, palak dia tak berangkat dari 4 MB itu kalau dia tak berhenti. Sedot rapup. Nah Nabi itu kalau minum 3 teguk. Intinya napasnya di luar. Jangan bernapas di juru cangkir. Minum. Itu Itu. Jadi ada nilai pahalanya. Minum itu manusiawi untuk minum kan, minum galau. Tapi kalau biar baca dapat pahala itu, itulah mengikuti tuntunan atau cara Nabi minum. Nabi duduk ke WC, apa dia pahalanya ke WC? Masuk WC, apa dia? Tapi kalau ngikuti cara Nabi, kalau masuk WC kaki kiri, gitu kan? Nah, kemudian duduk buang air besarnya mak mano, air kecilnya mak mano. Kan ada caranya itu Jadi ketika kita buang air besar jadi boleh pahala gara-gara mengikuti caranya Nabi. Karena Nabi itu tuntun uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Apapun yang kita pelok dari Nabi seluruhnya pasti baik kalau. Tak mungkin tak baik. Yang dicontohkan oleh Nabi itu seluruhnya baik, bagus, bukan bernilai pahala tapi ada sisi kesehatan, ada sisi untuk diri kita tadi positifnya tadi. Bukan sekedar bernilai pahala. Nah itu salat witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu esa ganjil satu. Itu Allah Ta'ala demen dengan yang ganjil-ganjil. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad lagi, nomor hadisnya 148. Kalau di kitab ini dicatatkan 148.
itu Nabi mengatakan autiru ya ahlal Quran, witirlah kalian wahai ahli Quran. Ahli Quran itu ialah kita ni tadi, orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala Al-Quran, yaitu kepada Nabi Muhammad. Nah, kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad juga di sini dicatat nomor hadisnya 443, man lam yutir falaisa minna. Ini salah satunya mungkin yang buat Imam Ahmad juga menjadi Imam Abu Hanifah juga membuat akhirnya mewajibkan di dalam mazhab beliau untuk solat witir. Apa kata Nabi? Man lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak mayang witir bukan dari golongan kami. Maka Imam Abu Hanifah sampai mewajibkan dalam mazhab beliau solat witir. Tapi kalau dari bahasa ini kan dibahas oleh ulama, dibahas. Ialah Imam Syafi'i berpendapat itu bukan artinya wajib, tapi itu adalah sunat penekanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha qad amaddakum bisalatin hiya khairul lakum min khumrin ni'am. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, hadis lagi riwayat Imam Abu Daud ini, riwayat Imam Abu Daud. Di sini dicatat nomor hadisnya 1418, kalau dalam Ibn Majah nomor hadisnya 1168, kalau dalam Tirmizi nomor hadisnya 452. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian salat. Hiya khairul lakum, salat itu lebih baik. Salat itu hebat luar biasa, lebih baik min khumrin ni'am, lebih hebat daripada apa khumrin ni'am ini? Kuda yang paling mahal. Kuda yang paling mahal. Tak tahu apa dia nama jenis kudanya tu Cak kita nak kan, kalau kuda kacang murah, kuda-kuda kecil kan. Nah, kalau kuda untuk balap-balap kan besar yang Australia tu. Nah, ini jenis kuda ada. Jenis kuda yang paling mahal. Itu lebih hebat kata Nabi, lebih berrega, yaitu solat witir yang diberikan oleh Allah Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi motivasi kita, penyemangat kita, hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, ternyata witir ini sangat luar biasa. Jadi kalau baca kita jangan sampai lepaskan sembahyang witir. Tak baca sembahyang di langgar di masjid, sembahyang di rumah. Habis sisa ada acara misal tahlil, kalau sembahyang witir tutup masjid misalnya, sudah balik rumah. Solat di rumah kaget. Habis sembahyang, habis tahlil, habis acara, balik ke rumah sembahyang witir. Nah, jadi kita gereja usahakan jangan sampai lepas sembahyang witir, itu kan. Kapan waktu solat witir? Solat witir ini dilakukan di malam hari jelasnya. Cuman tepatnya mana? Waktuha min fi'lil isya ila tulu'il fajri. Solat witir ini dilakukan setelah orang tersebut melakukan solat isya, bukan belum solat isya sudah sembahyang witir. Tidak boleh. Jadi solat witir itu setelah si orangnya itu sudah solat isya, bukan solat witir itu di waktu setelah isya, bukan. Misal dia nak bedok 9:30 kagek, belum bayang isya, cuman sampai kagek dia misal pemain HP dulu apa kalau macam, sampailah pukul 8 kagek, itu kan sudah isya jatuhnya. Solat witir dulu dia baru sembahyang isya, salah. Solat witir itu tidak baca digawekan sebelum min fi'lil isya. Nah, fi'lun di situ artinya setelah melaksanakan solat fardu isya sampai tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar, subuh, sampai agak subuh. Jadi kalau sudah subuh itu tidak baca lagi solat witir. Kalau subuh 4:30 misal, jam 4 boleh masih main witir, 4:15 masih boleh main witir. Pokoknya kalau sudah bedok, itulah takarannya. Kalau sudah masuk waktu subuh,
itu jangan lagi melaksanakan sholat witir, habis sudah waktunya. Jadi dikerjakan setelah sholat isya. Tidurlah dia ni tadi, belum mayang isya tidur. Habis main wajib capek nian badan tidur. Apan bangun setengah dua malam. Nah, bangun setengah dua malam ini tadi kan belum mayang isya ini. Belum mayang isya tidur. Akhirnya semayang witir dia. Nah, itu salah. Jadi sholat isya dulu baru sholat witir. Nah, itu juga ini sama dengan sholat apa namanya itu tarawih. Sama dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu juga tidak baca dilakukan sebelum wong itu sholat isya. Datang ke masjid, datang ke langgar, terlambat karena masih ngejo keselimpungan tadi tuh di rumah tadi kan, masih punya pokoknya langgar lah ngepang, isya sudah. Akhirnya wong lah semayang isya, wong lah sudah sholat isya, selimpungan lah kelar sudah, baru datang ke masjid. Pas datang ke masjid, wong sholat tarawih, melok lah dia langsung semayang tarawih. Hukumnya tidak sah. Jadi mak mana dia harus sholat isya dulu. Sholat isya. Mak mana Ustaz, boleh tak melok si imaman dengan wong lagi semayang tarawih? Boleh. Wong imam jemaah dengan imam lagi semayang tarawih, semayang tarawih yang baru datang tadi sholat di isya. Niat sholat isya makmuman lillahi ta'ala, imam salam kanan kiri, tahiyat dua rakaat kan. Nah, dia tadi baru dua rakaat tegak, nyambung dua lagi sholat isya nya tadi itu. Tegak semayang isya, sudah selesai sholat isya, baru dia melok sholat tarawih. Baru melok sholat tarawih. Tak apa. Tapi kalau dia langsung melok tarawih itu yang tak boleh, tidak sah hukumnya. Itu. Sama dia sampai menjamak. Kita mau berimam ke masjid yang imamnya mungkin. Kita nyari tadi mau yang pasal. Sementara imam itu mungkin tak baca. Bisa. Yang imam harus yang musafir. Tak baca dia. Atau mayang dewe, atau juga sholat yang sari itu melok sama dia tapi bukan kosong. Yo, melok dia, nak kaget baru mana contohnya misalnya sholat jamak takdim, maju ke sholat yang di belakang, sholat yang itu ya maju ke, misal di sholat maghrib kita nih, berarti isya nak kita maju ke kan, namanya jamak takdim. Ini bukan kosor, kalau kosor tak baca jelas, jamak takdim. Nah jadi kita melok sholat maghrib dengan si imam yang mukim 3 rakaat. Nah kaget setelah salam, tidak usah melok berzikir sama dia sampai habis, kita zikir pendek dikit, tegak lagi langsung sama rombongan kita. Sholat jamak apa namanya tadi? Jamak takdim, bukan jamak kosor, jamak takdim. Nah kalaupun nak kosong boleh kosong isya tadi, karena kita sama-sama musafir, boleh itu tapi boleh. Tapi kalau kosong itu tak baca melok imam yang mukim. Tak baca melok imam yang mukim. Karena kosong itu yang harusnya 4 jadi 2. Kalau kita melok dia semayang isya, dia 4 kita 2, dak aku gitu namanya. Kita lah salam dia belum itu kan. Nah, pada itu logikanya. Cuman tapi memang tak boleh dalam syariatnya salat wong yang kosong melok berjamaah di belakang orang yang mukim. Kalau dia jamaah boleh jamaah. Tadi gambarannya boleh. Kita nak jamak takdim, isya kita maju ke maghrib. Tapi kita nak melok berjamaah dengan si mukim tadi boleh, meloklah berjamaah dengan mukim, selesai si mukim semayang sama dengan kita juga 3 rakaat, kita tegak lagi kayak rombongan. Itu solat apa? Boleh, tak apa-apa, sama be, masbuk. Lagi kita tetap nambah dengan sesuai jumlah rakaat. Tak baca
Tak baca itu pecah ngakali namanya kan. Kita tunggu dulu lah, di rakaat kedua lah, pecik lah itu kan. Baca. Itu ngakali sudah namanya. Kita nak kosong lah, tunggu dulu di rakaat kita bawa pasuk kan langsung kan. Tak baca itu, laju ikut ujung-ujung ngakali kan. Tak baca ya. Maksud itu namanya maksud. Iya. Maksud dia. Tak baca dia walaupun itu nguku-nguku tinggal lama. Nah itu salat apa tadi witir setelah melaksanakan salat isya. Wal afdal ta'khiruha ila akhiril laili. Afdalnya salat witir itu diakhirkan di akhir malam. Ya parak-parak subuh tadi lah jam 4:30 ngebang subuh jam 4:04 atau 3:30. Kalau jam 1 itu boleh, bahkan habis isya sudah boleh, cuman kurang afdal. Afdal itu takhiruha ila akhiril laili, diakhir ke diondo ke sampai akhir malam. Sudah parak-parak terbit fajar. Iza kana yaghlibu ala dhannihi istaiqazu qabla al-fajri. Apabila dia yakin dia pacak bangun sebelum subuh. Yakin dia kaget bela mayang witing jam 4 bela. Karena memang dia yakin bisa bangun jam 4, bisa bangun setengah 4. Tapi kalau dia udahlah saja agak kalau mendak speaker masjid berbunyi dan bangun, sudah berarti dia afdalnya itu solat di awal waktu. Habis solat melaksanakan solat isya itu sudah afdal untuk dia melaksanakan solat witir. Ngapa? Karena kalau diundangnya di akhir waktu, dia ni sudah tahu dengan diri dia dewe. Aku ni kalau tidur ngebom itu kan. Ngutlah ganjang ni kena sepak gajah ni tak bergerak dia. Wa illa fal afdal taqdimuha ba'dal isya. Kalau memang tak baca bangun sebelum subuh, afdalnya untuk si wong itu tadi yang tak baca bangun sebelum subuh, maka dia selesai ba'dal isya itu sudah boleh melaksanakan atau sudah afdal untuk dia yang punya kebiasaan tak baca bangun sebelum subuh. Untuk dia itu afdalnya setelah solat isya dia tadi itu sudah melaksanakan solat witir. Ada dua rakaat, adapun jumlah rakaatnya itu aqalluha paling dikitnya itu rakaatan, 1 rakaat. Maka tu kata ulama tadi boleh kalau memang posisinya lagi capek nian, boleh rakaat, tapi tak boleh watakrohu mudawamatu alaiha li ghairi uzrin. Tapi hukumnya makruh kalau dijadikannya mudawamah, continue, dijadikannya rutinan kalau tanpa uzur. Setiap hari serkaat terus, capek idak serkaat, dijadikannya kebiasaan memang. Mayang witir itu serkaat itulah. Nak capek, nak idak, nak waktu lapang, nak waktu sempit, pokoknya mayang witir serkaat. Wa tukrahu, hukumnya makruh, tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan uzur, boleh serkaat. Jadi paling tidak 3 rakaat. Kalau kita yang tidak kata halangan, ngantuk, capek dan lain-lain, itu kan boleh serakaat. Tapi kalau tidak, afdalnya 3 rakaat. Adna al-kamal, yang paling sempurnanya itu yang sedikit, tapi paling sempurnanya adalah salasu rakaat, 3 rakaat. Akmalul kamal, paling sempurnanya nian 11 rakaat. Itu jumlahnya 11 rakaat. Jadi 11 rakaat itu paling afdal. Salatnya macam mana? 2 1. Nah, di sini kakek dibahas masalah ujungnya. Khilafnya ini. Ada istilahnya waslu, nyambung 2 langsung nyambung 2 sikotnya ditempel ke jadi 3, itu maksud waslu itu artinya disambungkan. Ada yang pendapat kedua namanya faslun itu dipisah 2-1 nyebutnya 2-1. Nah sekarang apa itu waslu? Disambung ayyu shalar rakaatal akhirah bima qablaha, menggabungkan rakaat yang terakhir kepada rakaat yang 2 sebelum itu. Nah, jadi yang rakaat terakhir, rakaat 1 itu
digabungkan di rakaat kedua sebelum akhir tadi. Jadi 3 rakaat dia tu di akhir. Kama fi salatil maghrib, macam pecah solat maghrib. Wa yajuzu bihil iktisar, boleh diringkas. Ringkas yang mana? Ala tasyahudin fil akhirah, tasyahudnya cuma 1 kali. Jadi solatnya 3 tapi tahiyatnya cuma siko. Di mana? Fil akhirah, di akhir. Jadi semayang 3 rakaat, pas tahiyat kedua itu tidak usah tahiyat lagi, tegaklah langsung nyambung rakaat yang ketiga, kaget tahiyatnya di akhir. Atau juga boleh tasyahudaini, 2 tahiyat fil akhirah, di akhir. Jadi samunian pecah maghrib dia. Samunian pecah maghrib. Wa ma qablaha, samunian pecah maghrib. Tapi itu hukumnya makruh. Karena dia yusbihul maghrib, menyerupai pecah semayang maghrib nian. Nah, jadi kalaupun nak digabung, kita masjid kami nak gabung, tapi hilang kebaik rakaat keduanya. Jadi rakaatnya cuman salah rakaat. Tahiyatnya hilang ke. Jadi tahiyatnya cuma siko. Jangan dipakai 2. Itu cak maghribnya jadinya. Itu makruh hukumnya. Walaupun boleh dalam arti kata kalau kita sembahyang dewek di rumah, kali nak nyoba-nyoba kan, ngetes ilmu bahasa kan. Kalau belajar udah kan tahu boleh ngetes ilmu di rumah. Jangan digawa ke masjid. Yo, anehnya itu kan karena biasanya sudah umumnya kalau yang 3 rakaat tu langsung nyambung, biasanya tahiyatnya sikok gato-gato. Yang anda temui masjid-masjid kadang imam tarawih itu biasanya yang 3-nya witirnya langsung 3, itu tak pernah bertemu yang tahiyat awalnya ada tahiyat awalnya. Hati langsung dia maki karena memang hukumnya makruh tadi kan. Karena dia miripnya dengan maghrib itu. Makruh baik hukum. Kalau di rumah kita pengen ngetes ilmu tadi ya tidak apa-apa, cuman jangan dijadikan kebiasaan karena hukumnya makruh. Faslun itu artinya dipisah. 2-1 nyebutnya. Ayyabsila rak'atal akhirah amma qablaha, memisahkan rakaat yang terakhir dengan rakaat yang di depannya tadi. Jadi artinya 2 dengan 1. Kalau 11 2 1. Atau yang tadi yang bocok 2 3. Ini tadi 2 3 yang terakhir tadi itu kan. Nah itu 2 3. Nah ini yang dipisah. Wahya afdol. Nah, untuk yang dipisah di sini dikatakan itu yang paling afdol. Boleh kalau nak maki yang 3 langsung tadi boleh. Cuman kalau yang dipisah ini itu menurut pendapat ulama itu yang paling afdol. 5 warada min karahiyati tasbihi salatil witri bi salatil maghrib. Karena ada riwayat yang mengatakan makruhnya salat witir itu mirip dengan salat maghrib. Jadi afdol. Boleh tak? Boleh. Yang 3 langsung tadi boleh tak? Boleh. Tapi kalau nanya afdolnya yang mana? Nah, itu 2-1. Jadi babnya masalah keafdolannya itu tadi. Kalau masalah boleh atau tidak ya boleh, tidak apa-apa. 2 dengan 1. Yusannu ayyaqra'a fi salasatir rakaat al-akhirah. Untuk salat yang 3 di akhir, 3 rakaat di akhir salat witir tadi, maki pendapat yang pertama 3 rakaat langsung boleh atau 2-1 boleh. Intinya 3 di akhir. Itu sunnahnya ada dari Nabi bacaan suratnya fil ula rakaat pertama 3 akhir. Rakaat pertamanya itu surat Al-A'la atau kita nyebutnya surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua as-saniyah surat Al-Kafirun. Rakaat keduanya surat Al-Kafirun. Wa fi salisati Al-Ikhlas wal Mu'awwizatain. Untuk rakaat ketiganya surat Al-Ikhlas sekali, kemudian surat Al-Falaq sekali, surat An-Nas
sekali. Itu yang disunahkan oleh Nabi SAW. Salat witir. Jadi ini sudah terbayang karena biasa sudah kita kawinkan semua witir. Terutama mayang di salat bulan puasa kan. Kalau bulan puasa itu witir itu ketemu tu lah gitu kan. Kalau hari biasa ni kadang mayang ida gitu kan. Tidak semayang kadang witir liwat. Nah, kalau salat tarawih kalau bulan puasa kena tu lah dia. 3 rakaat ini paling tidak kena dia. Itu. Yang kedua, belum ngebang nih. Sikit lagi. Yang kedua salat duha. Salat duha fadluha warada fiha al-katsiru minal ahadis. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang salat duha. Salah satunya di sini dicatatkan hadis man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi 476. Di riwayat Imam Ibn Majah nomornya 1382. Hadis ini disampaikan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala. Apa kata Nabi? Man hafaza, barang siapa yang menjaga atau yang mendawamkan ala syuf'atid duha, salat duha itu genap. Syuf'ah itu artinya genap. Salat duha genap 2222. Apa itu ganjarannya? Ghufirat lahu zunubuhu, Allah ampunkan dosa dia. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa dia sebanyak buih di lautan. Oh, banyaknya berarti ini banyak. Sangkinnya tadi itu salat duha ini juga paling saro digawe. Karena jam-jam wong begawe wong aktivitas, bahkan minta maaf nih kadang-kadang tidak begawe juga tidak pacak mayang duha, apalagi begawe lah tentunya. Ini yang dah kata gawe benar, metu masuk di tanaman, ngeduk god segala macam, tahu-tahu Allah, nah coho sudah tidak mayang duha. Nah, metu masuk nyempot di bogong, netak tanaman. Singgahnya tanam ujung-ujung Allah. Nah, ngebang sudah. Tak mayang duha. Tidak mayang duha. Padahal mudah mayang duha. Tidak sanggup mayang duha. Nah, itu tadi ngapo? Karena besar pahalanya. Maka dibuat susah. Apa dalam istilahnya itu? As-sawab ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung susahnya wong itu melakukan ibadah. Salat tahajud itu ngapa besar pahalanya? Susah. Salat subuh besar pahalanya? Besar daripada salat maghrib. Salat subuh itu dipuji-puji oleh Nabi. Bahkan dalam riwayat hadis kata Nabi, 2 semayang yang kalau tidak digawe, 2 semayang asqalus salat alal munafikin, salatul isya wa salatul fajri, kata Nabi. Paling berat yang digawekan salat 2 iko ini bagi orang yang munafik, kata Nabi. 2 salat ini paling berat digawekan. Salat apa? Salatul isya wa salatus subhi. Salat subuh dengan sembahyang isya. Itu paling saru. Kalau main maghrib, amin. Apalagi ada kokonya. Main maghrib ada tahlil misalnya, penuh langgar masjid. Nah, coba main subuh. Cuman ada masjid-masjid yang subuh juga kami, ada masjid-masjid isya kami subuh. Nah, yang anak pernah semayang itu sholat subuh di Masjid Aqobah. Oh, kami main subuh ya, Pak. Wih, sampai masjidnya itu besar. Masjidnya besar. Itu hampir setengah masjid itu main subuh. Bayangkan, main subuh di Aqobah. Anak sholat subuh di Aqobah 2. Nyoboh mayang subuh di sana. Iya, Pak?
aja mah. Kelihatan bersama melakukan sholat Isra. Nah, Isra kan bertamu Jadi setelah subuh itu mungkin keterbatasnya waktu hadir akhirnya mereka tuh bersama-sama mereka masing-masing terlihat. Iya, sholat galau tapi. Baru tahu ada Isra, sudah suruh itu ada Isra. Jadi itu mengadu. Ya, benar Pak. Ada hadisnya itu. Ya, syuruk itu ya nama kata lainnya isyraq itulah sama Pak ya. Syuruk itu artinya matahari terbit sudah. Seujung dikit tapi bukan waktu duha tuh tingginya sudah mataharinya. Nah, kalau syuruk ini dia dikit baru matahari. Pacak nyingoknya di pantai itu kan. Di pantai kalau kita pacak manjat pucuknya dah nyingokan manjat. Nah, dia tuh dikit syuruk itu artinya keluar mataharinya. Nah, itu kata Nabi dalam satu riwayat, barang siapa yang sholat subuh, ini gentenannya tidak boleh dipisah ini gentenannya. Barang siapa yang sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan zikir, baca Quran, belajar, taklim, segala macam, apapun itu aktivitas ibadah, sampai datang waktu syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq. Maka kata Nabi, dia dapat pahala haji dan umroh tamatan. Dia dapat pahala haji dan umroh sempurna aja Nabi. Tapi itu gentenannya. Iya, tak boleh dipisah. Artinya ini, habis main subuh ngaji dak, berzikir dak, main HP. Main HP misalnya di rumah ketika kan, nonton TV misalnya Islam itu jemaah misalnya kan. Nah, nunggu waktu isyraq. Sampai waktu isyraq dia sholat tak kena itu pahalanya. Tak kena pahala tadi, haji sempurna tadi tak kena. Sunnah tak? Ya, boleh sunnah masih kan. Cuman dapat pahalanya tak kena. Karena rentetannya itu kalimat Nabi. Setelah sholat subuh dilanjutkan dengan berzikir atau dia baca Quran atau dia kajian, belajar, taklim itu apapun itu bentuknya yang sifatnya ibadah gitu dilanjutkan sampailah datang waktu isyraq. Sholat dia 2 rakaat, pahalanya haji sempurna. Nah, kalau andai kata kita kan masjid kita ni kalau lagi ada kajian baik itu sampai pacak sampai isyraq. Kalau hari biasa habis mayang bubar tutup, kan? Nah, cak mana caranya biar kita pacak dapat ini? Kita nak sholat di rumah cetor kan? Nah, jadi setelah dari masjid sudah berzikir kalau macam salaman, sambunglah jangan putus dengan zikir. Balik tadi, sambung dengan zikir. Terserah apa nak baca selawat, apa istighfar, terus nyambung. Jangan melilontong. Balik dari masjid tu. Iya, itu mutus kan namanya. Jangan beli nasi gemuk dulu kayak kan. Iya, memang seitulah kalau kita pengen dapatnya tadi kan. Kalau pengen itu, jangan balik masjid mampirlah beli lontong dulu Wiko kan. Nah, yo sambunglah zikir sampai rumah, duduklah baca sajadah, duduk langsung zikir lagi. Atau menambah Quran, buka Quran itu. Sampailah waktu isya baru baca dapat itu. Haji sempurna kata Nabi Muhammad SAW. Bukan tak usah pergi haji lagi, bukan. Gara-gara aku main 2 rakaat pergi haji itu sudah. Pahalanya. Itu tuh pahalanya. Sama dengan hadis ini, tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Senyuman di hadapan saudaramu adalah ini senyum terus. Duit banyak tapi tidak pernah sedekah. Hayat tersengih-sengih dengan uang. Itu tuh pahalanya sedekah mah tetap keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.